Selamat siang rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dosen, dan juga tamu undangan yang saya hormati. Selamat datang dan selamat bergabung. Terima kasih telah bergabung di acara kita siang hari ini, yaitu kuliah pembuka dengan tema teknik dan etika pemanfaatan kecerdasan buatan untuk keberlanjutan energi dan sumber daya alam dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebelumnya, disingkat saya terlebih dahulu tamu undangan yang telah hadir secara virtual pada siang hari ini. Selamat datang, Rektor Universitas Jaya Yogyakarta, Pak Dr. G. Sri Nurhartanto, SNLM, yang kami hormati Wakil Rektor 1 Universitas Jaya Yogyakarta, Ibu Sukarti Delasari, STMC, CID, PhD, yang kami hormati Wakil Rektor 2 Universitas Atmajaya Yogyakarta, Bapak Samia Saroso, MIS, PhD, yang kami hormati Wakil Rektor 3 Bapak Insinyur Yosef Daryanto, STMSc, PhD, IPM, CSE, dan yang kami hormati narasumber pada kuliah pembuka siang hari ini, Bapak Profesor Insinyur Purnomo Susiantoro, MSc, MA, PhD, IB. Baik, sebelum kami melanjutkan acara yang selanjutnya, kami mohon untuk teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen, dan juga teman-teman untuk mengambil sikap sempurna. Dan saat ini kami akan mendengarkan lagu Indonesia Raya, juga himne Universitas Jaya Yogyakarta. Dipersilakan.
Tadi ada yang konfirm jika suaranya belum terdengar. Jika sekarang apakah sudah terdengar dengan jelas, teman-teman, Bapak Ibu dosen dan juga tamu undangan? Baik, baik. Terima kasih untuk konfirmasinya. Selanjutnya, Suaranya belum mari. terdengar. Oh, baik. Coba saya cek kembali. Mohon izin, Ibu Joan mungkin bisa sambil memegang mic-nya mungkin lebih dekat. Oh ya, baik. Saya coba ya. Jika seperti ini, apakah lebih baik? Iya, sudah Ibu. Oh ya, baik. Terima kasih konfirmasinya. Maaf untuk ketinggian sih. Baik, kita lanjutkan acara yang selanjutnya. Sebelum pemaparan materi dari Prof. Pur, kami akan mendengarkan sambutan dari Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta, Bapak Dr. G. Sri Nur Hartanto, SHMM. Kami silakan. Selamat pagi Bu Joana, mungkin sepertinya Rektor sudah ada acara, jadi saya akan mewakili. Oh, nggih, monggo Pak Samiaji. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Sivitas Akademika Universitas Atmajaya Yogyakarta dan juga yang terhormat yang kami muliakan narasumber kita hari ini Bapak Profesor Insinyur Purnomo Yustiantoro yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau untuk memberikan kuliah pembuka. Nah, sudah menjadi tradisi dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, setiap kali tahun akademik itu kita mengadakan kuliah pembuka bagi seluruh mahasiswa, baik yang mahasiswa yang sudah bergabung lama maupun mahasiswa baru yang bergabung pada semester gasal tahun akademik yang baru ini. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan kuliah perdana dari Pak Purnomo yang nanti dengan judul Tantangan dan Etika Pemanfaatan Kecerdasan Buatan untuk Keberlanjutan Energi dan Sumber Daya Alam dalam Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pak Purnomo ini sudah bisa dikatakan kalibernya luar biasa gitu ya, sehingga saya yakin nanti akan banyak informasi-informasi baru yang nanti bisa kita pelajari dan bisa kita ambil manfaatnya. Supaya tidak mengurangi waktu, saya cukupkan sekian. Selamat mengikuti kuliah perdana dan selamat memulai tahun akademik 2024-2025 di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selamat pagi, berkah dalam. Baik, terima kasih untuk sambutannya Wakil Rektor 2 Universitas Atmajaya Yogyakarta, Bapak Samiaji Santosa, MIS PhD. Baik, sebelumnya saya akan mengingatkan terlebih dahulu, silakan teman-teman bisa mengisi presensi yang telah kami cantumkan di kolom chat. Jadi teman-teman bisa mengisi presensi untuk menghadiri kuliah di kuliah pembuka pada hari ini. Baik, selanjutnya saya akan membacakan CV dari narasumber siang hari ini, yaitu Profesor Insinyur Purnomo Suskiantoro, MSc, MA, PhD, IBU. Profesor Purnomo Suskiantoro meraih gelar sarjana Teknik Perminyakan di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1975. Kemudian meraih gelar Master of Science di bidang teknik dari Colorado School of USA pada tahun 1984 dan gelar Master of Art di bidang ekonomi dari University of Colorado Boulder pada tahun 1988. Gelar PhD beliau diperoleh dari Colorado School of Mines USA dengan fokus pada ekonomi mineral pada tahun 1988. Beliau juga mengikuti kursus reguler Angkatan 25 di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dengan penghargaan di bawah Seroja Nugraha
pada tahun 1992. Saat ini, Prof. Purnomo menjadi co-founder Universitas Pertahanan dan juga Guru Besar Institut Teknologi Bandung, kemudian menjadi Chairman ASEAN Defense Ministers Meeting pada tahun 2011, kemudian menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 2010 hingga 2014, menjadi Menteri Energi dan Berdaya Mineral Republik Indonesia pada tahun 2000 hingga 2009, menjadi Presiden Organization of the Petroleum Export Countries pada tahun 2004, menjadi Sekretaris Jenderal Organization of the Petroleum Exporting Countries pada tahun 2003, menjadi Wakil Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia pada tahun 1998 hingga tahun 2000, menjadi Ketua Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina atau DKPP pada tahun 1994 hingga tahun 1998, menjadi Gubernur OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries pada tahun 1993 hingga 1998, menjadi konsultan ASEAN Development Bank and World Bank pada tahun 1988 hingga tahun 1990. Tidak hanya itu, Prof. Purnomo juga mendapatkan 18 tanda kehormatan atau bintang jasa dari pemerintah dalam dan luar negeri dengan penghargaan tertinggi Bintang Tanda Jasa, Bintang Mahaputra Adi Pradana, serta 16 tanda penghargaan dari pemerintah, institut pendidikan, dan lembaga dari dalam maupun luar negeri. Luar biasa sekali narasumber kita untuk kuliah pembuka pada siang hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami sambut dengan hangat narasumber kita pada kuliah pembuka hari ini, Profesor Insinyur Purnomo Suskiantoro, MSc, MA, PhD, IPU. Waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Mulai ya. Zee. Pertama, saya ingin menyampaikan salam Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, saya ingin menyampaikan ungkapan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan orasi atau apapun namanya kepada adik-adik mahasiswa pada Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya diminta untuk menyampaikan mengenai tantangan dan etika pemanfaatan kecerdasan buatan. Memang ini merupakan topik yang hangat dibicarakan pada saat ini. Saya akan mencoba untuk menyelesaikan ini dalam waktu kurang lebih seperti diminta oleh moderator, ya, sekitar 40 menit, 45 menit, kemudian kita bisa mulai dengan tanya jawab. Ya. Mudah-mudahan bisa lebih cepat nanti. Kemudian kita akan masuk ke Q&A, questions and answers, atau kita diskusi. Saya akan mulai ya, dengan yang pertama adalah flow of thought yang saya jabarkan di dalam daftar isi. Jadi ada 5 hal yang saya ingin sampaikan. Pertama, saya akan menyampaikan mengenai konsep teknologi. Kemudian konsep inovasi, karena ini dua-duanya terkait. Kemudian kita perlu memahami megatrend global. Ada 6 megatrend global yang sekarang ini sedang berkembang di dunia. Kemudian saya akan menyampaikan mengenai artificial intelligence dan kemudian aplikasinya untuk sektor pertambangan dan energi atau aplikasinya untuk energi dan sumber daya alam. Kemudian kita wrap up
menjadi bagaimana kesimpulan dari apa yang kita sampaikan ini. Lanjut. Saya akan mulai dengan konsep teknologi, ya. Seperti biasa, teknologi itu selalu menjadi satu hal yang kadang-kadang confuse dengan teknik, ya. Ini saya hadapi terutama pada mahasiswa S3. Itu biasanya saya selalu dorong bahwa yang dilakukan itu tidak hanya teknis saja, tetapi juga melihat dari sisi teknologi dalam pengertian luas. Ya. Teknologi itu sendiri beragam, ya. Merupakan hal yang sangat luas sekali, kompleks dan rumit. Jadi di sini saya menyampaikan ada praktek teknologi yang sifatnya itu teknis, engineering, ya, teknologi dalam pengertian terbatas, tapi yang artinya luas. Nah, artinya luas itu apa? Teknologi itu menurut Peter Drucker itu menyangkut beberapa hal, antara lain kumpulan kegiatan yang berkaitan dan berkomunikasi. Mempunyai tujuan yang jelas, ya, dalam perkembangan lingkungan strategis. Nah, yang terpenting kalau kita bicara teknologi, kita mencakup pembicaraan itu dalam 4 faktor, yaitu humanware, infoware, organware, dan technoware. Ya, jadi inilah yang membedakan antara teknologi dan teknik dan memerlukan manajemen. Jadi yang pertama ini saya ingin tekankan, saya tidak bicara teknis, tapi saya bicara teknologi, pengertian teknologi. Nah, ini teknologi, ya, saya tegaskan lagi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan nilai tambah dari produk. Ya, jadi ada added value yang dihasilkan oleh satu teknologi, apa saja itu? Banyak: peningkatan daya saing, pengembangan produk, lapangan kerja, penetrasi pasar, pusat perekonomian, perkembangannya, dan kemudian menghasilkan devisa negara. Menurut Porter, ini sangat penting sekali di dalam perannya baik di nasional, lokal, regional, dan global untuk memenangkan satu kompetisi. Yang kemudian saya ingin sampaikan bahwa ada satu siklus, ya. Nah, biasanya saya mengembangkan siklus teknologi ini bersama-sama dengan siklus bisnis. Tetapi fokus untuk yang ini saya sampaikan mengenai fokus model siklus hidup teknologi, ya. Bentuknya sinusoida, ya. Sinusoida, ya. Fungsi waktu dan fungsi dari perkembangan teknologinya. Pertama, dia embrio, ya, kecil, kemudian berkembang, dia bergrowth, kemudian dia mulai mature, mulai mateng, kemudian aging, dia sudah aging, ya, sudah nggak dipakai. Tetapi ada teori lain mengatakan bahwa setelah aging mungkin saja nanti itu ada satu improvisasi sehingga siklus teknologi ini bisa terus berkembang. Contohnya apa? Contohnya yang saya bisa sampaikan itu kalau di sektor pertahanan itu misalkan F-16, pesawat tempur F-16 itu ada blok, tadinya tuh yang pertama blok 10, 15, 25, 32, terus bahkan sekarang sudah F-16 itu pesawat tempur itu bloknya udah 70, lebih canggih lagi. Jadi siklus hidup teknologi ini waktu memasuki masa aging itu kemudian bisa dikembangkan lagi untuk generasi selanjutnya. Jadi tapi dasarnya adalah seperti apa yang disampaikan oleh Nito. Ya, perkembangan teknologi cenderung bergerak eksponensial pada awalnya. Lanjut. Nah, ini evolusi teknologi, ya. Ini saya tekankan bahwa
Biasanya kita tuh bingung antara evolusi teknologi dan evolusi industri. Nah, ini dua-duanya saya tampilkan. Di satu sisi saya sampaikan evolusi teknologi. Pertama biasanya agriculture, kemudian industrial, kemudian information. Nah, ini sebetulnya persis sama dengan teorinya Toffler. Dengan teorinya Toffler ya, bahwa perkembangan teknologi itu tergantung juga dengan perkembangan ekonomi, dan juga teorinya Rostow. Ya, Rostow juga menyampaikan bahwa kalau kita di agriculture itu biasanya negara-negara yang berkembang. Industrial mulai negara industri, kemudian negara jasa, services. Amerika, negara-negara Eropa Barat. Negara industri itu ya Korea, Jepang, Indonesia dari agriculture itu sudah mulai masuk ke industri. Kalau kita lihat income per kapita kita sudah mendekati $5.000 per kapita. Ya, tapi masih mintip-mintip untuk masuk ke revolusi industri. Ya. Tapi kalau kita melihat, ya, kemudian Tolfer juga menyampaikan bahwa ada four wave. Ya. Apa itu four wave-nya? Itu adalah nanoteknologi. Teknologi nano yang mempelajari objek yang kecil-kecil begitu ya. Tapi menghasilkan suatu benda dengan karakter khusus. Ya, solar cell contohnya ya. Dan UAV ya, unmanned air vehicle. Ya. Kemudian di sisi lain ada namanya evolusi industri. Nah, evolusi industri ini prosesnya bisa mekanisasi. Sekarang sudah masuk ke dari industri 1, industri 2, industri 3, industri 4, sekarang sudah masuk ke industri 5, yaitu inovasi dan artificial intelligence. Dan itulah masa di mana kita sekarang berada. Lanjut. Nah, inilah konsep inovasi. Definisi inovasi itu adalah ada 3 hal penting di sini. Satu, dia penerapan teknologi, sistem atau proses, tetapi dia bisa membawa terobosan. Dia bisa membawa terobosan yang signifikan, ya, dengan tujuan tentu untuk menyelesaikan masalah, untuk meningkatkan efisiensi dan mendorong kemajuan. Nah, ini banyak contoh-contoh pentingnya inovasi teknologi. Ini ada 8 contoh yang kita bisa lihat di sini. Ya. Salah satunya nanti dikembangkan di bidang energi, di renewable energy. Ya, teknologi renewable energy terus berkembang sekarang. Karena memang sesuai dengan kebutuhannya. Karena kebutuhan dunia sekarang itu untuk bergeser dari energi fosil ke non-fosil. Dan dalam pergeserannya itu diperlukan satu konsep inovasi, ya, aplikasi teknologi dengan terobosan-terobosan yang bisa nanti tujuannya itu menyelesaikan masalah. Nah, ini banyak sekali pentingnya inovasi teknologi. Lanjut. Nah, yang menarik rupanya kalau kita melihat dari Global Innovation Index, GII, ya, itu kemudian kita compare atau bandingkan dengan GDP, maka kelihatan betul negara-negara yang GDP-nya meningkat, maka Global Innovation Index-nya juga meningkat. Jadi kalau kita lihat titik-titik ini yang merepresentasikan Global Innovation Index terhadap GDP per kapita, itu bentuknya tuh eksponensial. Semakin dia GDP-nya meningkat, semakin Global Innovation Index-nya meningkat. Nah, ini ada Indonesia, ya. Indonesia itu GDP-nya ya sekitar $4.332 per kapita, ya, atau mungkin di 5.000 sekarang, tapi turun naik memang. Tapi Global Innovation Index-nya itu 30,3. Itu yang ada dot warna kuning gitu. Itu posisi Indonesia. Ya. Yang menarik itu Cina. Cina itu GDP-nya besar,
Tapi kalau dibagi per kapita, rakyatnya juga besar sekali dia. Maka GDP per kapitanya rendah. Tetapi Global Innovation Index-nya tinggi sekali. Hampir 55 di sini. Jadi Cina ini memang exception, Cina ini memang anomali, ya, tetapi dia bisa membangun kekuatan inovasi yang kuat, ya, yang masih terus dikembangkan walaupun GDP per kapitanya cukup rendah. Tapi cukup rendahnya itu karena penduduknya besar. Ya, tapi negara-negara lain, misalkan Singapura, Singapura itu memang income per kapitanya tinggi. Income per kapitanya tinggi, tetapi juga GII-nya juga tinggi. Global Innovation Index-nya tinggi. Nah, ini dari 17 teknologi baru yang berkembang pesat. Ya, kalau kita lihat di sini porsi Green and Renewable Energy Frontier Technologies itu besar, ada 7. Ya. Green, hidrogen, kemudian biofuel, ya kita sekarang udah pakai biofuel sekitar 30-35%. Ya. 30-35%. Ya. Kemudian electric vehicle itu juga berkembang, ya, electric vehicle berkembang pesat. Sekarang ini kita punya nikel yang kita bisa pakai untuk baterai, dan itu menjadi andalan kita ke depan untuk bisa meningkatkan pengembangan dari electric vehicles, ya. Kemudian solar cell, solar PV juga sekarang banyak dipakai, bahkan di rumah tangga juga dipakai. Kemudian juga solar power dan lain sebagainya, ya. Biogas, ya, biomass, ya. Biomass kita banyak sekali, ya. Apalagi mereka yang tinggal di jauh dari perkotaan itu dia banyak menggunakan, ya, produk-produk kehutanan untuk biomass, dan itu dipakai untuk juga energi tradisional. Kemudian juga wind energy, ya, kita punya di Makassar. Jadi di daerah Makassar itu ada wind energy yang kita baru kembangkan sebagai pilot project. Kemudian ada yang lain, ya, nanoteknologi yang berkembang dan green editing yang memang terus dikembangkan. Tapi fokus di teknologi energi juga sekarang banyak berkembang. Juga industri 4 frontier teknologi juga berkembang. Ada 8 poin di sini. Tapi fokus pada hari ini saya sampaikan energi mempunyai peran yang besar sekali dalam perkembangan teknologi baru. Megatrend, ya. Ini adalah megatrend. Kalau kita lihat, ya, ada 6 megatrend terkait dengan penduduk. Ya. Indonesia juga terkena karena penduduk kita juga besar, 270 juta. Ya. Ada aging population, tetapi juga generasi muda kita cukup besar porsinya. Kemudian politik, governance, ya. Ada disrupsi ekonomi, ya, yang mempengaruhi susunan politik global. Ya, demokrasi menguat, tapi demokrasi memang banyak sekali pertanyaan pada saat ini, ya. Tapi yang terpenting dari risiko global karena politik dan governance ini, itu dijabarkan ada 20 risiko terbesar dalam 10 tahun ke depan. Ya, jadi risiko yang terjadi itu dibagi 4, dibagi 5, maaf. 1, ekonomi. 2 adalah environment, lingkungan. 3, geopolitik. Kemudian societal. Kemudian teknologi. Ternyata dari 20 risiko terbesar yang dirangkum oleh Roland Berger, ya, pada tahun 2023, ya, dia dalam melakukan itu dalam tren Compedium untuk 2050, itu ternyata risiko terbesar itu ada 3. 1 adalah environment, yang paling banyak nih dari 20 itu, yang paling banyak poinnya itu untuk environment, kemudian societal, kemudian teknologi.
Disitulah makanya pentingnya peran dari kita semua ya dalam bagaimana kita bisa menanggulangi environment, societal, kemudian juga teknologi. Nah, ini risiko global yang kita hadapi. Kemudian ada lagi mengenai environment resources ya. Seperti kita ketahui CO2 itu akan menyebabkan climate change. Dan itu akan memberikan dampak kepada suhu rata-rata global yang meningkat. Kita tidak mau terlalu tinggi, suhu global kita harapkan kita batasi kalau bisa pada level 1,5 derajat saja. Ya. Kemudian kebutuhan energi, pangan, air bersih dan banyak lagi. Ya, dan ini kalau kita tidak tangani dengan baik, maka dia akan tidak bisa mengejar kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia. Ya. Ada satu cerita dulu namanya Club of Rome. Club of Rome ini yang memprediksi akan terjadi kiamat, namanya Doomsday Scenario. Nah, Doomsday Scenario ini dianggap akan terjadi karena kebutuhan energi, makan, air bersih yang meningkat cepat karena penduduknya meledak di megatrend yang pertama tadi. Sehingga energi tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia, makanan nggak bisa memenuhi kebutuhan manusia karena manusianya meledak, air bersih juga, dan mineral juga gitu. Tapi ternyata so far ya, sejauh ini ya, ini nggak terjadi doomsday skenario. Ya. Yang waktu itu mau diprediksi oleh Club of Rome. Ya, suatu Club of Rome memprediksi akan terjadi doomsday skenario. Loh, kenapa nggak terjadi? Jawabannya menarik sekali. Ternyata yang bisa menyelesaikan ini so far sejauh ini adalah teknologi. Jadi teknologi adalah dan inovasinya itu telah memberikan jawaban mengenai environment and resources. Tetapi ke depan harus tetap diperhatikan karena perkembangannya begitu pesat. Economic business, skala global, skala regional, kompleks sekali. Apalagi kalau kita lihat sekarang pertarungan antara grupnya Amerika dan grupnya Cina, ya, yang tentu terkait dengan ekonomi. Kemudian teknologi baru, yaitu untuk energi baru dan terbarukan. AI, Internet of Things, banyak juga mendominasi dari berbagai sektor. Tapi memang negara berkembang masih kesulitan. Kemudian kesehatan. Ya, kesehatan ini juga seru. Ya, saya boleh refer kaitannya juga sekarang ini beberapa waktu yang lalu ada moratorium untuk pembukaan fakultas kedokteran. Tapi ternyata dokter itu ternyata masih kurang. Karena masih kurang. Ya, makanya dibuka lagi fakultas kedokteran sekarang. Ya, terbukti kemarin pemerintah juga mengundang dokter-dokter asing masuk ke Indonesia. Jadi memang kesehatan global ini pasti ada pengaruh kita. Jadi megatrend global yang 6 poin ini itu selalu memberikan juga dampak ke Indonesia. Lanjut. Nah, ini adalah faktor dan tantangan yang mempengaruhi global world order. Ujung-ujungnya di bawah ini ya, itu bahwa berkembang terjadinya apa yang disebut dengan VUCA dan BANI. Ya, VUCA, ya, volatility, ya, tidak menentu, naik turun, keadaannya nggak jelas. Uncertainty, tidak pasti.
Ya, kemudian kompleksity, kompleks sekali, ya, dan ambigu. Ambigu itu nggak jelas, mau ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Jadi itulah situasi global saat ini. Kemudian dia itu brittle, gampang pecah, ya, gampang pecah. Kemudian dia itu anxiety, juga anxiety itu juga mengkhawatirkan. Kemudian non-linear, segala sesuatunya tidak bisa dikatakan kalau sekarang A, nanti A tambah 2, A tambah 3, tambah 4. Semuanya tidak linear, ya. Bisa meloncat sampai yang tidak pernah kita harapkan dan incomprehensible. Ya. Juga ini sangat mengkhawatirkan sekali. Ya. Inilah keadaan kekuasaan, pergeseran kekuasaan ekonomi dan politik global. Prinsipnya adalah ke depan ini kita menghadapi VUCA dan BANI. Ada satu, sama bercerita, ada satu mahasiswa saya S3 yang saya bimbing untuk menghadapi kondisi ke depan itu, kemudian dia menggunakan VUCA. Saya katakan tidak cukup, harus juga menggunakan BANI untuk menghadapi situasi yang sangat-sangat tidak jelas. Jadi kalau VUCA itu mungkin masih ada ketidakpastian yang tolerable, tetapi kalau BANI itu harus, yang kita hadapi itu sesuatu yang severe. Makanya analisanya itu VUCA dan BANI. Nah, yang menarik bahwa untuk negara-negara yang mengandung potensi besar dari CRMS, Critical Raw Material, ternyata Cina dan South Africa. Ya, jadi memang Cina dan South Africa ini sedikit banyak nanti akan mempengaruhi, ya, dinamika pergeseran dunia. Karena coba kalau dilihat dari aluminium, antimoni, terus sampai kepada tungsten, ya, vanadium, itu semuanya ada di Cina. Ya. Juga Afrika lumayan, ada indium, ya, ada rhodium. Ya. Jadi tapi ini besar sekali dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini adalah slide yang ingin saya sampaikan. Di sebelah kiri itu ada grafik. Ternyata kenaikan temperatur dunia itu sejalan dengan meningkatnya konsentrasi emisi CO2. Jadi memang betul secara empiris bahwa CO2 ini banyak berpengaruh terhadap kenaikan temperatur dunia. Tapi yang kita inginkan, ya, yang grafik warna hijau itu di tengah, ya kita ingin walaupun itu terjadi karena ada efek dari CO2 emission dan greenhouse gases, GHG. Greenhouse gases itu GHG, tidak hanya CO2 tapi impurities yang lain, sulfur, lalu banyak lagi, ya, methane plus dan lain sebagainya, yang itu bisa menjadi greenhouse gases CO2 plus, ya, yang kemudian bisa juga akhirnya meningkatkan suhu kita, suhu dunia. Tetapi kita ingin dengan kolaborasi dunia bahwa yang hijau ini yang tercapai, ya, enggak, jangan sampai di atas dari yang hijau. Ya, yang hijau ini 1,5, perkembangannya 1,5 derajat, ya, maksimal. Nah, kalau kita sebelah kanan gambar ini kita lihat, ya, walaupun sampai tahun 2050 tampaknya fosil masih tetap diharapkan sebagai energi transisi. Jadi energi transisi ini kelihatannya belum selesai tahun 2050. Apalagi kita lihat by region, itu kelihatan betul, ya, banyak region yang masih menggunakan fossil fuel. Ini terbukti juga yang grafik bawah, bahwa pergeseran penduduk, migrasi penduduk yang terbesar itu memang di daerah-daerah panas. Yang terkena sudah panas,
sudah panas terkena efek dari climate change, ya, karena CO2 tadi. Ya. Contohnya itu di Gunung Sahara. Ya, kemudian beberapa lagi yang itu terkena dari istilahnya itu internal climate migrants. Nah, ini reaksi generasi muda di sektor energi. Ya. Ternyata Gen Z dan para milenial itu sangat skeptik terhadap industri energi, terutama minyak dan gas. Ya. Itu banyak yang warna hitam itu. Ya. Dan kemudian yang terpenting sekarang ke depan, saya dulu juga belajar monodisiplin ilmu. Tetapi monodisiplin ilmu ini sebetulnya sekarang dalam perkembangannya menjadi multidisiplin. Jadi ada satu masalah yang harus diselesaikan tidak hanya oleh monodisiplin ilmu, oleh berbagai disiplin. Tetapi tidak cukup karena belum berbaur. Makanya berkembang interdisiplin ilmu. Tapi nggak cukup karena itu berkembang, berbaur, dan untuk mendapatkan satu solusi untuk satu kebijakannya seperti apa. Makanya disebut transdisiplin ilmu. Transdisiplin ilmu ini sudah berkembang. Ya. Kami di UI Universitas Indonesia itu ada namanya SKSG, ya, Sekolah Kajian Strategi Global. Ya seperti ini, seperti transdisiplin ilmu. Lemhanas juga, ya di Lemhanas itu istilahnya pendekatannya holistik. Holistik itu ya dari banyak aspek dilihat, ya, ekonomi, engineering, social studies, untuk menghasilkan satu policy, tetapi pandangannya harus digabung menjadi satu. Ya. Ada lagi yang bagus itu memang di NUS, National University of Singapore, itu ada namanya Lee Kuan Yew School of Public Policy. Mereka itu mengembangkan transdisiplin ilmu, tapi memang pada S2 dan S3 saja. Jadi mereka menerima dari graduate yang monodisiplin ilmu, tetapi kemudian diproses, dikembangkan menjadi mereka memahami transdisiplin ilmu. Nah, yang terpenting ini ya, bahwa sekarang ini terutama di dunia minyak dan gas, bahwa apakah penting kapital? Yes, tentu. Teknologi, yes. Tapi human capital nggak boleh ketinggalan. Human capital itu bukan human resources. Kalau human resources ya kita semua ini human resources. Tetapi human resources yang mempunyai kemampuan, skill, knowledge, pengalaman yang dia punya nilai jual. Gitu. Jadi tampaknya ke depan ini human capital ini penting sekali. Justru itulah ini yang ada di online ini, apakah itu S1, S2, S3, saya kira ini perlu untuk terus nantinya meningkatkan diri, skill kita, supaya kita bisa menjadi human capital. Kita dicari, bukan kita mencari gitu. Lanjut. Nah, ini artificial intelligence. Saya ingin sampaikan dulu disertasinya, apa definisinya. Perkembangan teknologi tidak dapat terlepas dari perkembangan AI. Ya. Teknologi yang menyimulasikan sistem dan cara kerja otak manusia, ya, dalam belajar dan menganalisa suatu persoalan. Jadi teknologi itu menyimulasikan sistem dan cara kerja otak manusia. Artificial intelligence itu biasa disebut dengan kecerdasan buatan. Karena itu menyangkut kemampuan dari komputer digital, robot, mesin yang dikendalikan, sehingga itu terkait dengan makhluk cerdas.
Dia mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan kemampuan manusia. Kemampuan apa saja yang bisa dilakukan dengan AI? Ya, kita mau belajar hal yang baru, memahami logika, memecahkan masalah, memiliki perasaan dan komunikasi dengan baik. Nah, itulah dengan apa yang disebut dengan AI. Ini adalah sejarah singkat, kronologi pergeseran dari waktu ke waktu. Semua terperengah pada waktu tahun 1997, ada superkomputer Deep Blue ya, yang mengalahkan Garry Kasparov. Garry Kasparov itu pecatur dunia. Dia kalah dengan komputer Deep Blue. Dengan itulah kemudian orang menjadi wake up call ya, untuk betul-betul memahami betul bahwa AI ini perkembangannya cukup pesat ya. Tahun 2010 Microsoft meluncurkan Kinect untuk Xbox 360. Kemudian terus berlanjut sampai sekarang ya. Yang menarik ya, kami di Purnomo Yusgiantoro Center kalau mau bertanya kita tanyanya ke Profesor ChatGPT yang dirilis oleh OpenAI, atau Gemini yang dirilis oleh Google, atau Bing AI yang dirilis oleh Microsoft ya. Jadi dunia semakin lama itu semakin bisa memberikan solusi kepada kita lewat AI ini. Ya, tentu ada juga solusinya lewat robot. Ya, humanoid pertama yang bernama Sophia itu kalau masih ingat. Kemudian Microsoft, Amazon, ya, semuanya itu adalah bagaimana mencari solusi dari kehidupan kita ya, dengan AI. Nah ini lebih dalam lagi kalau kita belajar artificial intelligence, ya, kalau lebih dalam lagi kita belajar machine learning. Ini kalau kita lihat yang biru, machine learning, kemudian deep learning, itu yang lebih dalam. Deep learning ini bagian dari machine learning, tapi sudah dilengkapi dengan AI yang mampu belajar dan dengan dari data tanpa bergantung pada programming tertentu. Ya, jadi kalau machine learning itu masih tergantung dari programming tertentu. Tapi kalau deep learning sudah tidak. Berusaha untuk meniru cara kerja otak manusia. Itulah deep learning. Ya. Komputer mempunyai neural networks. Ya. Jadi deep learning itu sesuatu yang sangat advance yang memiliki kemampuan data, memori, dan lain sebagainya. Secara singkat, kalau kita bicara artificial intelligence, itu membuat teman berbentuk robot yang bisa kita ajak untuk berpikir dan berkomunikasi. Itu kalau AI. Tapi kalau machine learning, ya, robot tersebut tanpa harus diajarkan secara langsung. Jadi tidak perlu kita ajarkan, robot itu sudah bisa melakukan. Kalau deep learning lebih hebat lagi. Ya, dia hampir menyerupai manusia. Ya, jadi kalau ada manusia, kalau ditambah AI, dia bisa berpikir, berkomunikasi. Ya. Tapi dengan machine learning, tanpa harus berkomunikasi, berlanjut. Kemudian kalau deep learning, itu lebih mirip seperti manusia. Sudah lengkap gitu. Nah, ini adalah beberapa contoh yang bisa digantikan oleh AI. Yang paling besar itu adalah pekerjaan fisik yang polanya terprediksi. Jadi ada beberapa sektor memang yang bisa digantikan, tidak bisa digantikan. Manajemen SDM itu 9%. Lalu untuk pekerjaan fisik itu mungkin 25% dan sebagainya. Nah, dengan melihat ini semua positif dan negatifnya AI ini, maka perlu ada aturan, ya. Perlu ada aturan yang jelas
Ya, karena ini lebih kompleks daripada nuklir, kata si Elon Musk. Ya. Jadi perlu ada aturan yang lebih jelas untuk melindungi tenaga kerja manusia agar tidak hanya banyak digantikan oleh AI. Jadi the bottom line, AI is good, tetapi juga ini harus kita waspadai dan perlu dibuat aturan-aturannya. Karena bisa juga AI ini nanti menggeser peran manusia, kesadaran seperti manusia, sehingga mesti ada aturan yang jelas. Lanjut. Peran kepada energi dan sumber daya alam. Kalau kita bicara mengenai tahapan transisi, biasanya kalau kita melihat di dunia energi, itu ada dekarbonisasi, desentralisasi, dan digitalisasi. Sekarang kita tahapnya dekarbonisasi, itu satu mengganti dengan EBT, energi baru dan terbarukan, dari fosil ke non-fosil. Kemudian pemakaian teknologi, kemudian pembangkit listrik tenaga uap itu nanti bisa di phasing out bertahap, tapi tidak bisa buru-buru karena itu menyangkut kontrak dengan swasta juga. Kalau yang punya Pertamina mungkin bisa diatur lebih baik, tapi kalau dengan swasta itu perlu memperhatikan kontraknya. Kemudian carbon capture and storage, ya, jadi di CO2 itu diinjeksikan ke bawah permukaan begitu. Nah, kemudian tahap selanjutnya desentralisasi, ya. Bagaimana kita mengembangkan desentralisasi ini, ya. Kemudian digitalisasi, ya. Jadi itu adalah untuk mengembangkan smart grid dan lain sebagainya. Lanjut. Ini adalah dalam desentralisasi dan digitalisasi lebih maju lagi. Ya, di desentralisasi itu bagaimana algoritma memberikan feeding kepada application layer, kemudian itu untuk melihat digital layer, kemudian dia memberikan feedback balik apa yang terjadi, ya. Mungkin pengaturan di antara pembangkit listrik, ya, agar optimal, ya. Jadi pembangkit listriknya itu mungkin kalau yang pada masa ini perlu, kalau baseload perlu pakai geothermal, atau baseload mungkin pakai yang lebih baik dan lebih efisien. Itu pengaturannya dalam desentralisasi dan digitalisasi. Yaitu salah satunya tadi saya sebut itu smart grid untuk interaksi pemukiman komersil, ya, supaya dia akan lebih efisiensi, dia lebih fleksibel demand, dan juga fleksibel sumber energinya. Lanjut. Nah, ini AI untuk intelligence geospasial. Di sini yang dimaksud dengan AI ini kita bisa memetakan profil dari surface. Ya, ini penting, ya, dan ini sekarang sedang ada satu penelitian di IKN, ya, untuk menjaga IKN itu kita melihat profil di sekitar IKN itu seperti apa, sehingga dengan begitu kita bisa membuat suatu pertahanan dari serangan-serangan dari luar. Tapi kita perlu melihat profil geospasial dari daerah di IKN. Ya, tapi dengan ini digunakan yang disebut dengan intelijen geospasial. Lanjut. Nah, ini adalah untuk yang subsurface, ya, untuk mengetahui adanya indikasi sumber daya, pemetaan geologi, aquifer, ya, penelitian vulkanologi dan seismologi. Banyak hal yang bisa kita pakai di dalam densitas di bawah permukaan ini. Lanjut. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya ini ada beberapa. Saya lebih mulai dari yang ke-6 dulu, ya, karena ini penting. Seperti tadi saya katakan mesti ada aturannya, ya. Ada inovasi, ada teknologi, perkembangan teknologi inovasi, AI, ada dampak positif negatif. Ada 3 pilihan regulasi.
Ini di Kementerian Informasi, di Komunikasi dan Informasi, light touch approach ya. Jadi kita persuasif aja deh. Tapi ada risk based approach ya. Kita lihat berdasarkan risikonya. Tapi atau memang itu security approach. Jadi memang betul-betul harus dilakukan penjagaan keamanannya karena memang itu tidak boleh untuk di touch begitu. Ya. Lalu teknologi yes, kesimpulannya itu nilai tambah. Jelas dengan ada teknologi itu akan meningkatkan nilai tambah. Namun nilai tambah ini juga bisa dikembangkan untuk pasar lokal, regional, dan global. Kemudian juga kalau kita melihat perkembangan inovasi setiap negara, itu kalau dikaitkan dengan GDP, posisi Indonesia itu tadi yang kuning dotnya itu posisi ke-61 dari 132 negara. GIA-nya kan 30,3, GDP-nya 4, sekarang mulai naik, sudah mulai sedikit naik gitu ya. Teknologi dan inovasi termasuk salah satu dari 6 megatrend saat ini. Penting gitu. Apalagi ada AI dan IoT, ya. Dia memegang peran penting dalam banyak sektor, terutama sektor industri. Ya. Dan untuk 10 tahun ke depan itu ada risiko-risiko lingkungan yang harus diperhatikan. Cina dan Afrika Selatan itu mempunyai pasok rantai yang cukup besar. Tadi sudah kita tunjukkan dari jumlah mineral kritis yang ini banyak nanti akan diperlukan oleh dunia. Ini yang kelima, banyak tenaga yang fungsinya dapat digantikan oleh AI. Terutama pekerjaan yang fisik yang polanya dapat diprediksi. Ya, tetapi kita tidak sekhawatir karena kita ingin mengembangkan diri kita dari human resources menjadi human capital. Ya, sehingga dengan human capital ini kita bisa mampu untuk menjawab berbagai tantangan-tantangan. Dan yang tadi terakhir itu dampak positif dan negatif. Itu perlu kita antisipasi terutama dampak negatifnya ya, dengan 3 pilihan pendekatan. Light touch approach ya, soft. Ya, kemudian kita juga melihat risk-nya. Ya. Kemudian kita juga menggunakan pengetatan, security approach. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini dapat memberikan inspirasi atau bekal bagi kalian semua, ya. Apakah itu di level S1, S2, dan S3. Dan saya akhiri, saya akan buka nanti dengan Q&A, question and answer, diskusi, tanya jawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam. Santi, 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 Terima kasih. Matur suwun sangat Prof. Purnomo untuk pemaparan materi yang sangat-sangat luar biasa sekali untuk insight untuk kami dari rekan-rekan teman-teman mahasiswa S1, S2 maupun S3. Baik, nah setelah ini kami akan buka untuk sesi tanya jawab. Kami akan awali untuk teman-teman yang join via Zoom. Nanti mungkin bisa silakan raise hand untuk bisa bertanya langsung kepada Prof. Purnomo. Saya buka dulu untuk satu pertanyaan. Silakan untuk teman-teman di Zoom jika ingin ada yang bertanya. Oh ya, selain itu, jika nanti teman-teman ada pertanyaan, nanti bisa mendapatkan merchandise cantik dari kantor Humas. Jadi nanti teman-teman bisa mengambil dan mendapatkan merchandise cantik dari kantor Humas. Oke. Dan saat ini ada yang join via Zoom dan juga via YouTube, Prof. Pur. Nanti kami akan juga membacakan chat yang dari YouTube untuk pertanyaan yang masuk melalui chat di YouTube. Beda. Jadi, soalnya yang di Zoom tidak muat untuk ruangannya, Prof. Yonsef.
Baik, mungkin saya akan awali dulu untuk pertanyaan J, Prof, karena saya tertarik sekali untuk topik yang Prof Purnomo tadi sampaikan. Kira-kira mungkin ini menjadi salah satu tantangannya juga, Prof, terkait adanya kecerdasan buatan saat ini yang sangat berkembang pesat gitu, J. Nah, mungkin jika diimplementasikan di lingkungan perkuliahan selama ini, kira-kira Prof, bagaimana Jih caranya untuk kita bisa hidup secara bijak berdampingan dengan kecerdasan buatan yang dimana banyak sekali sekarang misalkan teman-teman mahasiswa itu jika mengerjakan tugas walaupun tidak kesulitan itu tetap menggunakan ChatGPT begitu Jih Prof. Jadi mungkin itu menjadi kemunculan ChatGPT, gimana caranya kita bisa secara bijak mengelola itu, bisa mengetahui bahwa oh kita menggunakan itu hanya ketika kita kesulitan saja gitu. Jadi tidak selalu bergantung menggunakan ChatGPT. Nah, kira-kira nih mungkin pengalamannya dari Prof Purno jika di perkuliahan seperti apa, Jih, Prof? Atau Jadi, bisa Jih, jadi jawab, memang Prof. ini menarik sekali karena kami juga punya center Purnomo Yuskiantoro Center gitu. Jih, Memang sekarang itu maju sekali, tidak hanya itu kita mau call aja bisa pakai AI juga gitu ya. Jadi Jih, yang pertama tadi tentu eh, aturan karena tadi saya sudah sampaikan eh, aplikasi implementasi AI itu ada nilai positif, nilai negatif. Nah, contohnya kalau di mahasiswa di ini memang itu mesti ada aturan-aturan. Kalau misalkan ngambil dari chat GPT itu gimana? Apakah itu termasuk di dalam plagiat atau itu ada referensinya jelas dan lain sebagainya. Tetapi ada juga yang lain yang mungkin menghasilkan jawaban yang berbeda. Ya, itu ada beberapa. Ya, tapi yang terpenting menurut saya itu mesti jelas dulu aturan mainnya. Gitu. Seperti tadi coba ditayangkan yang kesimpulan ke-6. Ya. Ini saya tampilkan kesimpulan ke-6. Ya. Ya, ini ya. Perkembangan teknologi dan inovasi memiliki dampak positif dan negatif. Ya. Nah, tentu sekarang ada pilihan. Pilihannya tuh apakah pilihan light touch approach ya seperti tadi ya udah nggak apa-apa itu kan untuk nambah pengetahuan ya. Kemudian apakah itu harus ada aturan yang yang tepat gitu. ChatGPT perlu ditanggapi dengan bijak memang. Harus bicara dengan bijak. Tetapi dalam implementasinya itu perlu terus mengandalkan kepada kemampuan manusia. Karena terkadang seperti tadi saya bilang, ChatGPT itu tidak akurat gitu. Ya. Jadi seorang mahasiswa yang mengerjakan tesis, mengerjakan disertasi, dia selalu melihat dari berbagai angle. Dia harus melihat dari berbagai angle agar apa yang dia hasilkan itu tidak hanya berdasarkan ChatGPT saja. Ya. Tapi whatever, saya kira perlu kita memilah-milah apakah ini kita perlu light touch approach atau risk based atau security approach. Sudah keras saja kita nggak boleh gitu. Ya. Tapi manusia itu tidak akan bisa digantikan oleh AI. Ya. Tapi manusia akan digantikan oleh manusia lain yang mampu menggunakan AI secara bijak. Itu kata kuncinya di situ. Jadi saya kira itu yang kita mesti perlu pegang. Ya. Manusia tidak akan tergantikan oleh AI. Nggak tahu nanti mungkin periode ke depan. Makanya pemakaiannya harus dilakukan secara bijak. Itu saya kira.
Mbak Yohana. J, J, matur suwun sangat Prof. Purnomo. Ini jika saya cek, ada satu penanya Prof dari Zoom, dari atas nama Deolinda Pinto. Mungkin Deolinda Iya, Pinto bisa bertanya secara langsung ya dengan Prof. Purnomo. Silahkan silakan, open silakan. kamera dan juga open mic. Dipersilahkan Deolinda. Perlu disampaikan dari S1, S2 atau S3 nih? Oh, Karena saya J, menjawabnya kebetulan. Oh, J, Ya, kebetulan Nyon Sewu Prof untuk yang di Zoom di Zoom itu untuk mahasiswa S2 dan asistensi. Oke, monggo. S2 dan S3. Selamat pagi. Pagi, Apakah suara saya dengar? Maaf, ini clear. kamera saya agak ini ada bermasalah. Jadi saya ingin bertanya, Pak. Saya dari Magister Ilmu Komunikasi. Eh, Seperti yang kita tahu sekarang ini teknologi semakin berkembang pesat dan saya ingin tahu misalnya bagaimana menghadapi persaingan teknologi yang semakin canggih khususnya di bidang saya ini komunikasi. Jadi kayak misalnya sekarang ini kan kalau masalah editing video atau kita mau bikin karya tulis dan lain sebagainya ini kan banyak sekali aplikasi yang sudah disiapkan oleh para ahli bagian kayak mau editing video aja sudah banyak banget efek-efeknya dan lain sebagainya kita tinggal pakai saja. Nah, bagaimana supaya kita ini terus bisa mempertahankan keahlian kita ke depan supaya kita tetap bisa berkarya tanpa harus menggunakan atau maksudnya dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada supaya kita ini tetap bisa dipakai di tempat kerja gitu loh Pak. Jadi saya sih pertanyaan lebih ke bagaimana supaya ke depannya kami ini tetap bisa berkarya di bidang kami sesuai dengan keahlian kami gitu. Terima kasih. Ya, ini kalau ini saya jawab dari pengalaman saya mengajar. Jadi saya itu mulai mengajar dulu sejak tahun 80-an. Ya. Dan saya mengajar di banyak tempat. Ya. Saya selalu melihat dalam setiap tesis dan disertasi, karena saya dengar ini S2, S3 ya. Betul ya Mbak Yohana ya? Jadi ya saya mesti melihatnya tuh novelty-nya. Jadi pertama saya melihat permasalahannya dan tujuan penelitian. Masalah penelitian apa, tujuan penelitian. Jadi nggak usah khawatir. Ya, seperti banyak hal yang kita kuasai itu adalah satu case yang ada di dalam tesis kita, disertasi kita, dan yang kita pelajari. Karena biasanya itu sangat sangat unik sekali, sangat unik sekali. Ya, contohnya, ya sekarang ini mohon maaf saya sedikit membuka di NUS National University of Singapore, di NTU Nanyang, yaitu dua yang top schools yang saya melihat itu mereka itu justru mengundang banyak mahasiswa dari luar, ya. Bahkan mereka memberikan beasiswa untuk mahasiswa dari luar. Kenapa? Karena yang dilihat itu case study-nya. Ya, basis ilmunya bisa sama didapatkan. Ya, misalkan Mbak Deolinda Pinto, ahli komunikasi, ya, menggunakan pendekatan soft power misalkan. Nah, tapi waktu Anda nanti mengembangkan diri, case-nya adalah case Indonesia yang orang lain belum tentu punya. Dan bahkan orang lain datang ke sini. Saya ada satu mahasiswa yang sekarang ini ada di Jogja, di UGM. Dia itu dari Amerika. Dia belajar sesuatu dengan case di Indonesia. Walaupun dia mungkin pengalamannya, pengetahuannya dia lebih dari kita. Tetapi pemahaman kita mengenai case-case yang ada itu masih cukup kuat gitu. Jadi sebetulnya yang terpenting kualitas human capital ini perlu ditingkatkan. Ya. Seperti tadi saya katakan, human capital bukan human resources. Ya.
human capital itu saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa saya. Kalau saya semua human capital itu seperti investasi. Dulu saya melakukan investasi S1, S2, S3, dan dengan begitu saya punya nilai jual. Gitu. Nah itulah human capital. Jadi peningkatan human capital ini penting. Gitu. Tapi juga kedua, masih banyak ya, peran manusia yang tidak bisa digantikan oleh AI. Jadi nggak usah khawatir kalau orang lain pinter AI dan sebagainya, pada keputusan-keputusan strategis itu tidak mudah. Networking dan human connection itu penting. Ya, contohnya, kalau kita belajar ilmu manajemen, itu ada tingkatan strategis, tingkatan taktis, dan tingkatan operasional. Itu Peter Drucker yang bilang begitu. Nah, kalau kita sudah pada tingkatan yang strategis, ya, itu keputusan-keputusannya itu tidak bisa oleh AI. Ya, karena itu menyangkut transdisiplin ilmu gitu. Tetapi menggunakan AI secara maksimal dalam pekerjaan kita is good. Boleh, silahkan. Supaya kita bisa lebih unggul, supaya kita dapat keep up dengan apa yang perkembangan dari AI gitu. Jadi kita akan lebih baik dengan menggunakan AI dibandingkan rekan-rekan yang menggunakan AI. Tapi dalam suatu tingkat tertentu, ya itu AI nggak bisa menjawab, belum bisa menjawab. Ya. Padahal di AI itu kan ada deep learning, machine learning dan lain sebagainya. Ya itu saya kira, Delina. So don't worry, go for it. Terima kasih Bapak. Bersuwun Prof. Pur untuk jawabannya dan juga terima kasih Deolinda yang sudah menyampaikan pertanyaan. Kemudian saya lanjutkan untuk pertanyaan dari YouTube, Prof. Yang dari YouTube ini untuk mahasiswa S1, Prof. Ada beberapa pertanyaan. Ini ada 4 pertanyaan, tapi yang kedua sudah sama pertanyaannya dengan Deolinda, jadi mungkin saya skip deh. Untuk yang pertama dari Marcelinus Xavier Adiartawan, saya ingin bertanya, apakah teknologi AI memiliki kekurangan yang dapat mengancam privasi kita? Dan apakah AI ini memiliki kekurangan yang fatal? Sebentar saya mesti klarifikasi dulu. Ini plus minusnya AI ya? Sepertinya Prof, karena Enggak, saya kurang kiri ya. Silakan. Sepertinya kekurangannya AI, Prof. Bukan pemanfaatan dampak negatifnya, tapi kira-kira biasanya kan kita mengetahui kelebihannya AI mengatur Prof. Nah, ini kira-kira ada enggak kekurangannya di sistem AI ini, atau mungkin hal tersebut sama dengan dampak negatifnya, Prof, kekurangannya itu? Ya, tentu ada ya. Suatu sistem itu selalu ada plus minusnya. Ya, jadi termasuk juga AI itu pasti ada ya. Karena teknologi dimanapun juga ada juga kekurangannya. Apalagi teknologi yang mudah untuk digunakan untuk inovasi itu untuk mendapatkan added value. Namun sekarang yang terpenting bagaimana cara menggunakannya, cara menanggulangannya. Jadi punya background pengetahuan AI is good, you know, but how you do it, how you do it itu juga merupakan hal yang penting. Seperti kasus jebolnya data PSDN kemarin itu ya, yang lalu itu, kalau masih ingat itu kan data PSDN itu jebol ya. Ya, itu juga peran manusia di dalam sistem tersebut berperan penting. Ya, bukan AI-nya yang waktu jebol kemarin. Jadi kita harus meningkatkan memang kapasitas kita. Ya. Jadi we should not leave, you know, we should not leave to the AI 100%, 100% tidak. Ya. Belajar AI dengan baik is good, is very good. Ya. Ya.
fungsi dan perannya dalam secara komplit ya. Dan cara menggunakannya secara baik itu bisa, sehingga kita bisa menggunakan AI. Tapi istilahnya the winners does not take all. Jadi masih ada hal-hal yang peran manusia itu cukup penting di dalam hal ini. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. All in all, memang AI itu just a tool. Ya, just remember, ingat bahwa AI itu just a tool. Ya. Tapi kreativitas dan inovasi itu tetap muncul dari otak manusia. Belum bisa dikalahkan otak manusia. Makanya penting untuk belajar S1, S2, S3. Begitu penting. Jadi, tapi itu terus berkembang ya. Jadi tidak usah khawatir. Yang penting itu sekarang how you educate yourself, gitu, sehingga you bisa mampu untuk bisa menggunakan AI dengan baik. Iya, iya Bu Yana. Matur suwun Prof. Pur. Untuk yang pertanyaan kedua atas nama Albert William Wibisono, tadi pertanyaan sama dengan Deolinda ya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari YouTube, dari Sebastian Abi MN, apa solusi mengenai sektor manufaktur Indonesia yang masih lambat sehingga kesulitan untuk masuk ke sektor jasa serta pendapatan per kapita 5.000 US dollar? Jadi begini, saya kembali ke teorinya Rostow. Rostow itu mengatakan begini, sebetulnya perkembangan negara itu kayak perkembangan manusia. Kalau manusia itu lahir, ya manusia itu lahir. Nah ini dia ada prosesnya. Manusia itu lahir, kemudian dia belajar S1, kemudian belajar mungkin di pascasarjana, dia kawin, punya anak, kemudian untuk menjadi tua seperti saya, dan suatu saat kita dalam perjalanan untuk menuju yang ke atas gitu ya. Jadi dari Rostow mengatakan dari agriculture itu sama dengan Toffler. Kalau negara berkembang itu agriculture. Dia masuk ke industri, GDP-nya meningkat per kapita. Nah, pada waktu sudah di industrial stages, dia mentok, Yuana. Nah, justru itu dia kemudian menuju ke negara services. Jadi jawaban saya yang pertama, kita tidak bisa menuju ke negara services sebelum masuk ke industri. Gitu. Tapi memang dalam perkembangannya bisa paralel. Ya. Contohnya kita sekarang dari agriculture menuju ke industri. Ya, kita 4.500 sekarang naik ke 5.000-an begitu. Waktu kena COVID turun kita. Waktu kena COVID turun. Nah, tapi kita mulai merambat lagi gitu. Tetapi dalam perjalanannya memang proses industrialisasi ini tidak mudah gitu. Nah, tapi yang sudah berhasil contohnya Korea, Jepang, Taiwan, lalu Cina mungkin ya. Nah, tapi ada negara-negara yang ya, masuk ke jasa, ke services, informasi, ya ke negara-negara ini. Negara-negara ini contohnya Amerika, dia udah services sekarang. Dia nggak perlu energi banyak-banyak. Karena di agriculture dia tidak perlu energi. Di industri dia perlu banyak energi. Karena di industri itu kan harus perlu energi sebagai input, sebagai sumber daya, sebagai input. Nah pada waktu dia masuk ke services, ke information, dia sudah nggak perlu lagi. Sudah dia sudah tidak memerlukan itu lagi, dan teknologi yang dipakai juga tidak banyak. Gitu. Contohnya apa? Singapura misalkan. Singapura itu sekarang pusat keuangan aja. Ya, pusat keuangan, lalu pusat dia jadi hub untuk turis,
hub untuk keuangan, hub untuk banyak hal yang dia bisa lakukan tanpa dia dia industri, kayak industri mungkin dulu singkat saja dia masuk ke industri singkat begitu. Jadi jawaban kita sekarang yang terpenting bagi Indonesia itu meningkatkan PDB-nya. Nah, apa sih faktornya? Ada 5. Ada 5. 1, public consumption. Ya. Konsumsi publik ini kita paling besar. Cina juga besar. India juga besar. Public consumption ini penyebab utamanya karena rakyatnya banyak. Apa sih public consumption itu? Contohnya, ya, kita keluar makan, kita menuju ke Bali, itu konsumsi itu semua. Lalu kita nonton film, kita jalan-jalan di Malioboro, kita duduk kongko dan sebagainya, itu public consumption. Nah, kita kuat di public consumption. PDB kita itu didukung hampir 40%, itu public consumption. Yang kedua, itu investment, foreign investment. Investment itu ada 2, ada dalam negeri sama luar negeri. Tetapi yang luar negeri itu besar memang, namanya foreign direct investment. Investment luar negeri bisa portfolio saja, misalkan dia beli saham di bursa efek, atau dia direct investment, itu gede-gede biasanya. Freeport misalkan, itu foreign direct investment. Jadi kuncinya 2 ini, ditambah lagi ekspor. Nah, ekspor kita itu akan membantu peningkatan GDP. Makanya sekarang ekspor Indonesia yang terbesar itu dari batu bara dan juga dari palm oil, CPO yang besar ya. Jadi itu besar. Jadi kalau nggak batu bara, dia dari CPO. Nah, jadi kuncinya itu, jadi public consumption, foreign direct investment, investment untuk dalam negeri juga oke ya, penting. Tetapi kita lihat yang besar-besar, kemudian ekspor. Nah, yang ganggu kalau ada import. Ada import. Dan ada government spending. Government spending itu ya APBN kita. APBN kita sekarang sekitar 3.000 triliun. Ya, 3.000 triliun. Gitu. Tapi kan juga spendingnya besar. Spending kita besar sekali. Karena kita harus membayar hutang kita. Ya, tahun depan itu sekitar 6.000 triliun. Gitu. Bunga. Kemudian IKN sekitar 400 triliun, kemudian nanti makan gratis itu 70 triliun, subsidi BBM 20 triliun. Jadi untuk mendorong GDP ini memang banyak hal yang mesti dilakukan ya, terutama tadi ya, public consumption oke lah, tapi investment dan ekspor ini penting. Ya. Matur suwun Prof. Pur. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir, Prof, dari Vincius Bijan Gaudi Setiawan. Oh iya, pesan ya. Kamar mandi dulu, Pak. Untuk Vincius Bijan Gaudi Setiawan bertanya, bagaimana developer AI dapat mengurangi dampak lingkungan berhubung penggunaan energinya yang besar, Prof? Bagaimana apa? Bagaimana developer AI dapat mengurangi dampak lingkungan berhubung penggunaan energinya yang sangat besar? Kalau pengguna AI itu terutama menggunakan server untuk beroperasi, jadi bukan menggunakan energi ya. Server itu dijalankan menggunakan energi terbarukan. Jadi memang kita mendorong agar server-server ini bisa dipakai energi terbarukan. Tapi juga kita bisa melihat bahwa potensi mengurangi energi dalam penggunaan server ini
bisa dilakukan. Tapi kalau kita lihat bahwa emisi terbesar sekarang itu terjadi di industri dan transport, gitu. Makanya kita sekarang dorong agar kita menggunakan EV, menggunakan baterai EV gitu ya. Atau kita sekarang mengembangkan carbon market. Jadi kalau AI-nya sendiri itu memang kuncinya di servernya. Nah, di servernya itu memang dijalankan oleh energi. Nah, di dalam pengembangan ini memang kalau menggunakan energi kuncinya di emisi. Tetapi yang terbesar sekarang itu di transportasi dan industri. Jadi kalau mau di-tackle ya industrinya kalau untuk pengurangan karbon. Tapi sekarang kita ada namanya carbon market. Sekarang adanya carbon market. Bahkan ini bukan gosip, tapi yang saya dengar pemerintahan baru itu akan membentuk badan karbon. Badan karbon itu untuk pengurangan emisi CO2. Nguranginya bisa dua, bisa dengan proses market, ya, trade and tax, ya, atau dengan diinjeksi carbon capture, storage, diinjeksi ke bawah. Ada dua yang sekarang sedang dalam pembahasan. Ya kita nggak tahu apakah nanti juga akan terbentuk, tapi tampaknya ini akan menjadi market cukup besar di Indonesia untuk carbon capture, ya. Jadi saya kira itu yang penting ya, bahwa kaitannya AI dengan energi itu ya di server itu. Tapi server AI itu biasanya menggunakan cooling system yang cukup besar. Nah, limbah dari cooling system ini yang memang harus diolah secara bijak, gitu. Secara bijak. Tapi potensi terbesar dari lingkungan itu ada di industri memang, di the whole industry dan di transport ya. Mungkin akan menarik kalau ada tesis atau disertasi, misalkan bagaimana hubungan AI ya dalam hal ini servernya dengan misalkan kontribusi CO2 di dalam industri, itu cukup bagus. Sampai sekarang belum ada. Ya, kalau ada disertasi, kalau ada tesis, ya, terutama udah disertasi, saya siap jadi kopromotor gitu. Karena saya nggak bisa jadi kopromotor kalau tidak di ITB dan di Universitas Pertahanan. Karena kan home base saya di situ, home base saya di sana. Jadi kalau di tempat lain saya siap jadi kopromotor saja. Boleh itu satu ide bagus untuk topik disertasi. Matur suwun sangat Prof Pur, selain memberikan informasi dan pengetahuan baru, memberikan ide juga ya Prof untuk teman-teman S2 dan S3, bahkan mungkin dari S1 mungkin rancangannya dulu begitu J Prof, mungkin bisa ya J Prof untuk rancangannya dulu untuk mahasiswa teman-teman S1. Baik, terima kasih sekali Prof Pur untuk waktu yang telah diberikan, walaupun Prof Pur ini sangat sibuk sekali, tapi dengan memberikan waktu yang sangat berharga sekali untuk kami, sehingga kami bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi baru mengenai tantangannya seperti apa tentang kecerdasan buatan dan etikanya seperti apa terkait dengan keberlanjutan energi dan sumber daya alam, yang dimana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Terima kasih sekali Prof Pur. Nah, sebelum kita akhiri untuk pertemuan kuliah pembuka pada siang hari ini, kami akan foto bersama Prof. Nyun sewu Prof. Kami akan dokumentasikan terlebih dahulu. Jadi teman-teman dan rekan-rekan S2 dan S3 yang bergabung via Zoom, silahkan mengaktifkan kamera. Kami akan ambil foto bersama untuk dokumentasi. Nah, itu dinyalain itu anunya apa? Nah, dinyalain supaya kelihatan. Supaya kelihatan, siapa tahu di antaranya ada yang cucu saya. Oh iya. Oh, cucunya Nyun Sewu juga di Atmajaya, Prof Pur?
Enggak, siapa tahu gitu. Oh, Kadang-kadang oh join awan sih. Nggih. Baik. Dan beberapa slide mungkin ya. Mungkin kami ada 5 slide. Mungkin kami akan awali dari slide yang pertama. Mungkin teman-teman tidak tahu ya, saya masuk di slide berapa. Mungkin teman-teman selalu senyum aja sampai saya bilang selesai gitu ya. Oke, saya akan awali dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, slide yang selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, untuk slide keempat. 1, 2, 3. Oke, nah untuk yang slide terakhir, berikan senyum yang manis. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk foto bersamanya. Nah, dengan foto bersama ini juga mengakhiri pertemuan pada kuliah pembuka pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Insinyur Purnomo Yuskiantoro, MSc, MA, PhD, IPU yang telah berkenan untuk mengisi kuliah pembuka pada siang hari ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. ya, semoga sukses semua ya di S2 dan S3 dan juga ada S1. Semoga Tuhan memberkati kalian semua dalam perjalanan ke depan.